Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wasajmain. Sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam sesi atau dalam episode menjawab fitnah dengan fakta. Pada episode yang ke-11 ini kita akan membahas tentang referensi-referensi buku-buku kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang keharaman musik, nyanyi, serta ataupun apalagi yang musik dan nyanyi itu dilakukan saat berzikir. Karena banyak kita saksikan di tengah kaum muslimin, termasuk fatwa pada ustaz-ustaz yang viral, ya, di antara ustaz yang suka banyak memfitnah kaum salafi ini, membolehkan nyanyi, ya, bahkan dengan alasan itu adalah lagu-lagu religi dan segala macamnya. Begitulah banyaknya orang-orang muda berfatwa dan sebelum memiliki ilmu yang mapan, sehingga banyak sekali membawa perselisihan di tengah umat. Ya, kita akan lihatkan nanti kitab-kitab yang di antara kitab-kitab yang saya miliki, ya, tentang keharaman di dalam, ya, berzikir. Karena tidak asing bagi kita semua, ya, betapa banyaknya ketika selawatan, ketika maulidan, ketika berbagai agenda-agenda yang penuh dengan nuansa-nuansa itu, ya, mereka melakukan acara-acara dengan bergoyang, bermusik, berdendang, ya. Kadang-kadang selawatan didendang-dendangkan, kadang zikir didendang-dendangkan, ataupun di malam Idul Fitri sering kita dengarkan takbir diiring dengan musik, gendang, segala macamnya. Ini apa hukumnya dalam Islam? Ya, sehingga orang-orang yang melarang dianggap sebuah orang yang asing, dianggap orang-orang yang keras, dianggap orang yang radikal, ya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita luruskan di tengah masyarakat. Kita tahu kalau kita lihat bagaimana pandang para ulama salaf dengan hal ini, kita akan jelas sekali bahwa mereka sangat tegas dan keras melarang perbuatan tersebut. Ini akan kita sebutkan nanti referensi-referensinya, serta kita akan coba sebutkan cuplikan-cuplikan daripada ungkapan para ulama tentang hal seperti ini. Jadi yang kita bahas sekarang apa topiknya, yaitu referensi buku-buku kitab-kitab, ya, para ulama salaf, para ustaz salafi yang melarang berdendang, bergoyang dalam berzikir, apalagi tidak berzikir. Ya, jelas keharamannya. Ya, jelas keharamannya. Maka yaitu seperti yang kita saksikan tengah masyarakat banyak sekali, ya, momen ya Idul Fitri, takbiran diiringi dengan musik, padahal malah musiknya lebih keras daripada takbirannya, ya. Kemudian nyanyi-nyanyian dan salawat yang diiramakan, yang irama-irama yang tidak pantas sama sekali. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang malah jaipongan di saat berselawat, jaipongan saat berzikir dan segala macam. Ada pula grup-grup yang sengaja kerjanya berkeliling di Indonesia ini hanya menyanyi-nyanyi, ya, mengumpulkan orang lalu bernyanyi-nyanyi dengan syair-syair dan seterusnya, ya. Nah, ini gimana hukumnya? Ya, seakan-akan ini suatu hal yang lumrah kayaknya, karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang menjelaskan hukumnya. Maka salah satu referensi di antaranya akan saya sebutkan di sini adalah referensi An-Nahyu an-Raqsi was-Sama'. Ya. Ini bukan Ibnu Taimiyah yang ngarang, karena selalu mereka nanti kalau kita sebutkan pendaang-pendaang ulama langsung, wah, ini Ibnu Taimiyah, ini Wahabi, langsung gitu, ya. Ini ditulis oleh yaitu penulisnya adalah li Syekh Imam Hafiz Abi Muhammad Mahmud bin Abil Qasim, ya, bin Badran Ad-Dashti Al-Hanafi, mazhabnya Hanafi, dan beliau hidup wafat pada tahun 665 Hijriah, sedangkan Ibnu Taimiyah baru lahir 600 berapa? Ibnu Taimiyah baru lahir 661 Hijriah. Jadi beliau ini wafat ketika Ibnu Taimiyah baru umur 4 tahun. Supaya apa? Jangan pula nanti dikatakan ini murid Ibnu Taimiyah, pokoknya. Karena sangat belagu banget, ya, mereka itu sekali-kali ketika kita bantah lalu mengatakan, oh, itu Wahabi. Sedikit Wahabi, ya, gitu kan. Nah, ini. Dan kebetulan alhamdulillah bi taufiqillah fadl min Allah, dan saya mentahqiq kitab ini. Ini adalah risalah saya waktu di magister atau tesis S2 saya di Universitas Islam Madinah, yaitu prodi jurusan akidah. Ini kitab ini ada 2 jilid dan dicetak oleh Waqfus Salam di Saudi Arabia. Ya, ini dicetak pada tahun kalau nggak salah 2009 atau 2010, ya, atau 2008. Sekitar ini. Kalau di sini cetakan keberapa? Saya lihatkan ini adalah cetakan pertama 2007, ya. 2007 dicetak. Dicetak 2007, ini cetakan pertama, ya. Dan sudah dicetak berapa kali kitab ini, itu An-Nahyu an-Raqsi was-Sama'. Dan bagi para ustaz terus khusus ini, saya ini khususkan saja, itu seperti ustaz yang viral-viral ini, Uwaska atau Kiai IRK atau Buya YK atau Tuanku ZK, ya, atau ustaz
AHA ya. Saya siap mengirim ke alaman antum semua jika antum ingin memiliki kitab ini. Alhamdulillah masih ada beberapa nuskha ya, cukup untuk antum berlima ya. Saya siap kirimkan kitab ini kepada antum. Antum silakan kirim orang antum untuk mengambilnya atau kirim ke alamat ya, bagi antum ke ana, insyaallah saya akan kirim ke antum gratis. Saya kirim ke antum untuk melihat pandangan-pandangan ilmu ya, sehingga wawasan kita bertambah dalam masalah agama ini. Sebenarnya tidak tergesa-gesa dalam menyalahkan ketika orang berbeda pendapat dengan kita dan kita tidak mengetahui referensi dan dalil-dalil yang jelas para ulama tentang masalah itu. Jadi oleh sebab itu maaf bicara kita ya, bahwa ketika kita takut untuk berfatwa sesuatu yang belum kita pastikan ilmu dan pandangan ulama dalam hal itu. Jadi kitab ini 2 jilid, An-Nahyu an-Raqsi was-Sama. Ya, dan ini pengarangnya hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, jadi mazhabnya mazhab Hanafi. Ya, kebetulan memang risalah saya yang S2 dan juga S3 itu mengkanter beberapa bid'ah yang memang, dan di S3 juga Majalisul Abrol wa Masalikul Akhyar wa Mahaqaim Bid'ah wa Qawmi Asyrar. Itu karangan seorang ulama Hanafi juga, ya. Dikarang oleh Fadlur Rumi, dan Fadlur Rumi ini hidupnya di Turki. Itu hidup di Turki ya, sebelum Muhammad bin Wahab. Jadi hampir semasa dengan Muhammad Wahab. Itu yang S3. Mudah-mudahan karena saya mentahkiknya kitab ini terlalu besar, maka sampai sekarang belum bisa dicetak karena bagian keduanya ditahkik oleh mahasiswa lain ya. Waktu itu setelah saya tamat dia datang ke Indonesia untuk mengambil bagian kedua. Saya tidak tahu bagaimana penyelesaian yang bagian kedua sudah selesai atau belum. Nah ini, jadi dalam kitab ini menjelaskan berbagai dalil-dalil tentang keharaman dan menjawab berbagai syubhat-syubhat yang dijadikan hujah oleh mereka-mereka yang membolehkan bergoyang, berdendang, menyanyikan zikir-zikir. Ya. Nah, ini di dalam ini menukilkan berbagai mazhab para ulama. Mazhab para ulama yang beliau nukilkan. Kita coba cuplikan perkataan para ulama dengan ada ayat Al-Qur'an ya. Berbagai hal, di antaranya membahas qadiyah yang saya buat dan firisnya di sini saya sebutkan umpamanya hal-hal yang penting dalam firisnya saya sebutkan umpamanya ibtal syubha ukhra fi ibahatir raqsi was sama. Jadi beliau disebutkan sini mengomentari, menolak ya argumentasi lain yang dijadikan oleh orang-orang membolehkan bergoyang dan bernyanyi. Sini bergoyang bernyanyi bukan bergoyang nyanyi maksudnya yang umum ya, bukan yang lagu-lagu religi maksudnya. Ini adalah di dalam berzikir. Di dalam berzikir. Jika dalam berzikir saja ulama sudah mengingkari ya, syair-syair zuhud itu nanti akan kita jelaskan di sini. Nah, kemudian juga berapa membatalkan syubhat-syubhat mereka, ada yang berapa kali dibantah di sini ya tentang keharamannya. Kemudian ijma' a'immatul madzhab arba'ah, yaitu sepakatnya ulama 4 mazhab tentang keharaman ar-raqs was-sama' al-bid'i, yaitu bergoyang dan bernyanyi. Ar-raqs was-sama' ini maksudnya adalah goyang ya. Goyang dan raqs, goyang sambil zikir. Ada juga zikir di sebagai daerah itu goyang-goyang kepalanya, atau ada yang berdiri. Antum bisa lihatlah di YouTube, tidak perlu saya jelaskan berpanjang lebar, ini sudah viral, sudah banyak sekali ya. Bahkan ada yang joget jaipongan dan kadang berdangsa dan macam-macam lah ya kan. Apalagi ada yang sampai pingsan-pingsan ya, ada yang loncat-loncat ya, macam-macam tuh. Apalagi kalau di daerah Pakistan sana, daerah India sana, oh itu lebih dahsyat lagi gitu kan. Bisa betul kesetanan di dalam masjid mereka. Nah, ini ya, sudah ada ini sejak lama ini, ya, sudah ada ini, dan bahkan di masa Imam Syafi'i sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang pekerjaan begini adalah hal yang tidak benar dilakukan. Nah ini, kemudian ijma' ya 4 mazhab tentang keharaman ini, kemudian beliau membahas tentang tahzir min bid'ah wal ahwa, peringatan untuk terhadap bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau membahas tahrimus sama' bil kitab was sunnah wal ijma', tentang keharaman menyanyikan, melendangkan zikir-zikir itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Kemudian jawaban terhadap syubhat-syubhat lagi, beberapa kali beliau jawab di sini. Dan kemudian banyak lagi ya. Beliau menyebutkan bagaimana sama as-sahabah, bagaimana sahabat dalam berzikir, bagaimana adab sahabat dalam berzikir, ya, dalam berdoa, itu disebutkan juga di sini. Yang sangat bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang pada hari ini banyak sekali dimodifikasi gaya-gaya berzikir itu. Kita akan coba melihat pendapat 4 mazhab tentang perkara ini. Ya, contoh sini judulnya sini adalah ijma' a'immatul madzhab arba'ah ala tahrimil raqsi was sama' al bid'i, keharaman ya, yaitu ijma' para mazhab yang 4 tentang keharaman bergoyang dan berdendang dalam zikir ya, yang bid'ah.
Kemudian disebutkan oleh sini oleh beliau, ala walladhi aqulu li ahli al-basair wal uqul. Ketahuilah yang ingin aku sampaikan kepada orang yang punya pikiran dan akal. In hadhihi ta'ifa dhalah, yaitu kelompok-kelompok yang sesat melakukan ini, dallat an tariqis shawab, telah sesat dari jalan yang benar. Wa khalafatis sunnata wal kitab, sungguh dia telah menyalahi as-sunnah dan Al-Quran. Ala maqalahu Abu Lais As-Samarkandi Al-Hanafi. Nah, ini pertama dinukil mazhab Hanafi, yaitu Abu Lais Samarkandi Al-Hanafi, ya. Bila ini al-madhhab, ya, Al-Hanafi madhhab fi kitabihi fi radi ala hadhihi ta'ifah. Dia punya kitab bantahan terhadap kitab ini, ya. Apa kata beliau, ya? Wa alama qala Abu Husain bin Qadi Abi Ya'la Ibn Farah. Ya, ini juga madhab Al-Hamali, ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Abu Husain Ibn Qadi Abi Ya'la Ibn Farah Abu Mahasin Al-Harrani Al-Hamaliyani. Jadi ada dua, Abu Mahasin wa Abu Husain ini Al-Harrani, tentang keharaman ini dalam kitab mereka berdua. Jadi yang maksud kitab mereka berdua ini adalah mereka menulis, ya, tentang keharaman persoalan ini. Firadi ala hadhihi ta'ifah, juga bantahan terhadap kelompok ini. Wa bi qala khalqun katsir ghairuhum, ya, khalqun katsir ghairuhum, dan dengan hal yang sama telah disampaikan oleh kebanyakan para ulama-ulama lain, ya, bahwa kelompok seperti ini telah menyalahi ijma', ya, ala ma za'amat fi zamanihim, ya, seperti yang terjadi di zaman mereka. Kemudian disebutkan tentang fatwa dari mazhab Syafi'i, wa dzakara Qadhi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i, ya. Ini sudah berlalu terjemahnya, al-madhhab fi kitabihi, dalam kitabnya, ya. Beliau punya kitab juga tentang masalah ini. Qala, apa kata Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i, ya, ini dari kalam mazhab Syafi'i, inna i'tiqada hadhihi ta'ifati mukhalifun li ijma'il muslimin, ya, dimaksud kelompok yang melakukan keyakinan seperti ini sungguh telah menyalahi kesepakatan ulama kaum muslimin. Li'annu laysa fihim man ja'alahu dinan wa ta'atan, tidak ada di antara mereka menjadikan itu sebagai bagian dari agama, apalagi jadi bentuk ketaatan. Wala ara i'lanahu fil masajid wal jamami. Saya berpendapat, ya, tidak bolehnya, ya, saya berpendapat tidak boleh melakukan hal itu di masjid ataupun di jawami masjid-masjid maksudnya. Wa haitu kana minal biqa' syarifah wal amakin wal masyahid karimah, karena itu adalah tempat yang mulia, ya. Fa ka'annahu madhhab hadhihi ta'ifah, seakan mazhab ini adalah mukhalifun lima istama'at ulama alaihi, telah menyalahi kesepakatan para ulama. Wa hadha qaul ulama Syafi'iyah wa ahli tadayyun minhum. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan orang yang punya agama, ya, ahli agama di antara kalangan mereka. Wala yurakhis fi dzalika illa man qala ilmuhu, dan tidaklah membolehkan hal seperti itu kecuali orang yang kurang ilmunya. Wa dzakara al-Imam Abu Bakar Tartushi Al-Maliki. Jadi dari mazhab Hambali, sebelum ulama-ulama yang menyebutkan tadi juga mazhab Samarkandi, Abu Lais Samarkandi dari Hanafi, kemudian Syafi'i, sekarang di Maliki, yaitu Abu Bakar At-Tartushi Al-Maliki yang sering kita sebutkan, kitabnya adalah Perinsi Al-Bidah, ya, dan tentang hal ini, dalam membahas masalah ini, ya, beliau berkata, wa hadhihi ta'ifah khalafat jama'atal muslimin. Kelompok yang seperti ini yang melakukan dendang-dendang, nyanyian dalam berzikir itu telah menyalahi kesepakatan kaum muslimin. Li'an ja'alu ghinan wa ta'an, karena menjadikan nyanyi sebagai agama dan bentuk ketaatan. Karena mereka menjadikan nyanyi dan sebagai bentuk agama dan ketaatan. Wa ra'au i'lanahu fil jawami wal masajid wa sa'iril biqa' syarifah, dan bahkan mereka melakukannya di masjid-masjid, jawami, masjid tempat-tempat yang mulia, ya. Jawami juga masjid, ya, dan tempat-tempat yang mulia lainnya. Wal masyahid karimah, dari tempat-tempat yang mulia. Wa laisa fil ummah man ra'a hadha ra'i, tidak ada seorang pun di kalangan umat yang mendapat seperti ini. Wa qad kana aulan nas bi ihtiyat li dinihim hadhihi ta'ifah, sungguhlah pantas bagi manusia yang paling pantas untuk hati-hati bagi agama mereka adalah orang yang kelompok seperti ini. Li'anna yatalabbasuna bid-din, karena mereka, ya, yatalabbasun, maksudnya apa? Mereka mencampur adukan hal itu dengan agama, ya. Mereka mengaku orang yang beragama. Wa yad'una al-wara, sudah mereka mengaku orang yang wara wa zuhud, ya. Ini kelompok ini mereka mengambil seorang wara wa zuhud hatta yuwafiqa batinahum zahirahum, sampai sesuainya antara yang batin dengan zahirnya mereka. Nah. Kemudian juga wa dzakar Imam Abu Lais Al-Markandi tahrim al-ghina wa raqs. Sungguhnya Imam Abu Lais Al-Markandi menyebutkan, ya, tentang keharaman nyanyi dan goyang. Maksudnya nyanyi dan goyang dalam berzikir. Jadi kalau dalam berzikir sudah haram, apalagi dengan
hal-hal yang di luar itu ya kan. Wa dalil ala tahrim al-ghina wa raqs wa ghairihima min al-lahwi, yaitu dalil-dalil yang tentang keharaman nyanyi dan goyang dan lain keduanya daripada permainan hiburan-hiburan ya, dari kitab sunnah wal ijma'il ummah. Wa dzakara fi kitabi al-juh salasa, disebutkan dalam kitabnya ada 3 sisi. Kemudian juga wa dzakara Abul Mahasin Al-Harrani Al-Hambali al-madhhab fi kitabi, demikian juga disebutkan oleh Abul Mahasin Al-Harrani Al-Hambali dalam madhabnya madhab Hambali, juga menyebutkan dalil-dalil tentang haramkan tahrim wa dalil ala tahrim as-sama' wal ghina wal lam bil qadib min salasati ujuh, yaitu keharaman nyanyi dan ghina ya, nyanyi juga, dan bermain qadib itu ada gambus ya, bermain gambus, ada di 3 sisi, yaitu Al-Quran dan Sunnah wa aqwal ulama, yaitu keharamannya dari sisi 3 sisi kata beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para ulama. Jadi dimaksud tadi alias Samarkandi juga menunjukkan 3 sisi keharamannya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah wa ijma'al ummah, itu maksud 3 sisi itu. Kemudian juga Abul Mahasin Al-Harrani Al-Hambali juga demikian ya. Kemudian fahadil ayatul Quran, ini ayat Al-Quran, wa akhbar Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah SAW, wa asarus sahabat tabi'in, baik pendapat para sahabat dan tabi'in, wa aqwal a'imma al-arba'ah, pendapat para ulama-ulama madhab yang 4, a'immatuddin fil Islam, tokoh-tokoh agama di dalam Islam. Faqad sara tahrimu ijma'an munaqadan fiman khalafahu, sungguh telah terjadi ijma' tentang keharamannya ini dan terhadap orang yang membantahnya. Orang paman khalafahu kharaja anil ijma', orang yang tetap menyelisih ijma' para ulama, orang yang tetap melakukannya dan menyelisih apa yang telah dijelaskan, sungguh dia telah keluar dari ijma' para ulama. Wa faraqal jamaah, telah menyelisih jamaah kaum muslimin. Wa mata maitatan jahiliyah wa tabaghir sabil, sungguh dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kematian bisa dalam keadaan jahiliyah dan mengikuti jalan selain kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan ayat nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masirah, Allah biar palingkan dia kemana dia berpaling, dan neraka jahanam adalah tempatnya kelak di akhirat. Kemudian juga wa dzakara Qadhi Abul Husain Ibn al-Fara ya, Abul Husain Ibn al-Fara Al-Hambali fi kitab Zammil Ahli Raqsi wa Raddi ala hadhihi taifah dhala al-mukhalifah. Kemudian juga Qadhi Abul Husain ini menyebutkan tentang celaan ya, bergoyang dalam berzikir tadi ya, waqad aqdamuhul kitab, sungguh Al-Qur'an dan Sunnah telah mendustakan perbuatan mereka. Dan jika wa aqawilus sahabat, demikian pula perkataan para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in, wa salih hadil ummah, dan orang-orang saleh di kalangan umat ini. Ala fa'tabiru wa tadabbaru ma qala haula'il a'lam minal islam wa ulama'ihim ya, sadarlah kalian ya, hendaklah kalian renungkan dari nasihat-nasihat ulama-ulama itu. Nah, ini cuplikan saja, kalau saya bacakan nanti ya enggak selesai-selesai ya, panjang sekali ini. Cuman kita ingin memberikan referensi dulu. Ini salah satu referensi tentang hal itu ya, di mana di antara ustaz-ustaz yang viral itu membolehkan nyanyi ya. Nah, kemudian ada lagi kitab ya. Ini kitab-kitab yang terdahulu dulu kita lihatkan di sini, dan Ibnul Qayyim punya kitab Al-Kalam ala Marsalatis Sama'. Nah, ini dibahas di sini. Ibnul Qayyim memaparkan pandangan ulama dengan dalil-dalilnya juga ya. Dan kemudian juga dalam kitab ada 2 kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, atau sebagian ulama mengatakan kitab ini sama, tetapi dalam kitab ini Kashful Ghita an Hukmis Sama'il Ghina, yaitu membuka tutup tentang keharaman mendengarkan nyanyi. Nah, Ibnu Qayyim di awal ini kalau kitab ini menyebutkan fatwa-fatwa para ulama yang 4 mazhab di sini. Ya. Menyebutkan fatwa-fatwa 4 mazhab di sini. Nah, jadi sebutkan di sini fatwa-fatwanya. Ya. Di antaranya sebutkan di sini ya. Disebutkan fatwa Imam Malik, fatwa Imam Syafi'i, dan fatwa-fatwa ulama-ulama dari 4 mazhab disebutkan di sini. Pertama adalah umpamanya di sini ada beberapa jawaban fatwa-fatwa di sini. Jawab Sufatul Jawabat. Nah, jawab Qadhi Qudha Taqiyuddin Subki. Dari Subki dari mana? Ya, Taqiyuddin Subki ma'ruf dari ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian jawab Syekh Jalaluddin Qadhi Qudha Husamuddin Al-Hanafi dari ulama Hanafi. Kemudian jawab Qadhi Qudhat Burhanuddin bin Abdul Haq Al-Hanafi, juga dari Hanafi, kalangan ulama Hanafi. Ini fatwa-fatwa ulama semua mengharamkan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian di sini menukil beberapa pendapat Imam Syafi'i dari para fatwa-fatwa ini, di antara nukil, dan juga fatwa Syarafuddin ya Ahmad bin Hasan Al-Hambali. Jadi fatwa para ulama-ulama di sini disebutkan. Kemudian fatwa
Imanuddin Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ya, fatwa Ibnu Katsir, ya, ini sudah disebutkan juga di sini. Nah, ini fatwa para ulama semua mengharamkan hal seperti itu. Saya cuma ingin menukilkan sedikit perkataan Imam Syafi'i yang selama ini mereka selalu inginkan, ya, seakan-akan ulama lain tidak berhak untuk diambil pendapatnya, kan? Ya, Imam Syafi'i adalah imam yang mulia, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua ulama kita mulia dan kita menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai rujukan kita dalam memahami agama ini. Amma Syafi'i qala Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Aku mendengar ini Imam Syafi'i berkata, taraktu bil Iraq syai'an yuqalu lahu takbir. Aku meninggalkan sesuatu di Irak. Dan kita tahu bahwa Imam Syafi'i pertamanya tinggal di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Aku tinggalkan sesuatu di Irak itu suatu kebiasaan yang disebut dengan at-takbir. Takbir itu apa maksudnya? Takbir adalah yaitu disebut isar al-ghubar, yaitu aslunya isar al-ghubar, yaitu menebang-nebangkan debu. Maka Al-Azhari menyebutkan sumu ma yatrabuna fi min asy-syi'r min dzikrillah takbiran. Jadi mereka yang bergoyang-goyang dalam berzikir itu dinamakan takbir. Jadi kata Ibnu Nadim juga menjelaskan demikian, takbir itu adalah yaitu mendendang-dendangkan syair zuhud. Nah, itu disebutkan atau zikir-zikir. Ka'annahum idza tanasyadu bil alhan tarabu, yaitu seakan-akan mereka apabila menasyidkan, menendangkan dengan nyanyian, ya, dengan irama, mereka bergoyang, para qasu dan bergoyang, ya. Fasamu wa baran di hadzal makna. Inilah sebabnya dinamakan zikir-zikir yang bergoyang itu dengan takbir, ya. Taib. Berkata Imam Baihaqi, ya. Kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i tadi dulu, ya. Kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan suatu kebiasaan di Baghdad yang disebut dengan takbir. Ahdatsat uz-zanadiqah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zindik, yang yang dirancang, yang dilakukan, yang dibuat oleh orang-orang zindik. Yasudduna bihin nas anil Qur'an. Tujuan mereka orang zindik bahwa itu adalah agar melalaikan manusia dari Al-Qur'an. Menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Kita lihat sekarang banyak orang, ya, lebih suka daripada lebih suka bergoyang, bernyanyi dengan syair-syair segala macamnya, atau berzikir, berselawat dan segala macamnya, ya, berdoa atau apapun mereka lakukan daripada mendengarkan Al-Quran. Jadi kata Imam Syafi'i, yang melakukan ini adalah orang zindik di Baghdad atau di Irak yang baru tinggalkan. Tujuannya apa? Untuk melalaikan manusia dari Al-Quran. Berkata Imam Baihaqi, ar-rajulu yughni yattakhidhul ghina sina'atan lahu yu'ta alaihi wa la yu'ta lahu. Ya. Seseorang yang menjadikan, ya, yughni, dan dia bernyanyi dan menjadikan ghina itu sebagai keahliannya, ya, yu'ta alaihi wa la yu'ta lahu. Ya, dia dihukum bukan diberi keuntungan. Wa yakunu masyhuran ma'rufan wal mar'ah. Dan itu adalah dipermalukan dan itu sebuah perbuatan wanita, ya. Wa yakunu masyhuran ma'rufan wal mar'ah. Berkata Imam Syafi'i, la tajuzu, Imam Syafi'i menyebutkan la tajuzu syahadatu wahidin minhuma li'annahu minallah. Jadi kata kata Al-Baihaqi di sini ingin menjelaskan hukum orang yang suka bernyanyi, ya. Kemudian bagaimana pandang Imam Syafi'i dalam itu, ya, tidak boleh saksinya, tidak boleh terima kesaksian di antara salah satu keduanya. Li'annahu minallahi al-makruh, karena itu adalah dari permainan yang dicela. Alladzi yushbihu batil, yang menyerupai kebatilan. Fa inna man fa'ala hadza kana mansuban ila safah. Orang yang melakukan demikian itu adalah dianggap telah melakukan suatu kebodohan, ya, atau orang bodoh. Wa man radha hadza li nafsi kana mustakhiffan. Ya, orang yang meredakan ini untuk perbuatan bagi dirinya, sungguh dia adalah orang yang hina. Wa in lam yakun muharraman bayyin tahrif, sekalipun tidak kontan, tidak tegas keharamannya, ya. Demikian pula Imam Tabari dari Imam Syafi'i menyebutkan an-nari idza jama'a an-nas li sama'il ghina al-jariyah, bahwa seorang manusia apabila seseorang an-rajul idza jama'a an-nas, seseorang mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyi pembantunya atau budaknya, bahwa safihun mardudu syahada, dia adalah orang bodoh yang ditolak kesaksiannya. Nah, masih banyak lagi pendapat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ini dinukil pendapat-pendapat para ulama semua di sini. Silakan, ya, bagi para ulama, bagi para ustadz, para tuanku, para habaib, ya, untuk mencoba mentelaah kitab-kitab ini, dipelajari dalil-dalilnya, keterangan-keterangan ulama ini, ya. Terutama tadi kitab An-Nahwu an Raqsi was Sama'. Ya, bagi ustadz yang tadi saya sebutkan inisialnya, boleh, saya akan hadiahkan kepada antum semua, insyaallah gratis. Ya, tinggal hanya antum mengirimkan alamat ataupun bagaimana caranya, atau ada orang yang siap mengambil, dipersilakan. Ya.
Kemudian juga Al-Kalam al-Asma. Ini juga banyak Kafur Ri'a. Ya, ini karangan Ibnu Hajar Al-Maki Al-Haythami. Ini juga Syafi'i Al-Haythami, ya. Dari ulama. Kemudian Risalah fi Sama'i wa Raqs. Ini karangan dari ulama Hambali juga yang hidup pada abad beliau ini adalah yaitu huwa Muhammad bin Muhammad, ya, As-Salihi Al-Manbaji Al-Hambali Syamsuddin Abu Abdullah, muhaddithun faqihun, ahli hadis, ahli fikih, ya, wa afta wa darasa wa kana yaktasibu min hanutillahu. Ini dari kemudian dia ada seorang ulama yang memfatwa, mengajar, dan dia memiliki toko sendiri untuk usahanya. Dia wafat pada tahun 785 Hijriah. 785 Hijriah. Baik. Ini juga membahas di sini, menjelaskan berbagai hal-hal seperti ini. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? As-sa'iqah al-muhriqah. Petir yang membakar, ya, atau kilat yang membakar, ya, as-sa'iqah al-muhriqah, itu petir yang membakar. Ala mutasawwifah ar-raqasa al-mutazandaqah, yaitu petir menyambar, yang membakar terhadap orang-orang kelompok sebagian ini, orang-orang sufi yang hobinya bergoyang, ya. Atau raqs wa dauran inda mutasawwifah, itu hukum tentang sebagian orang sufi yang kebiasaannya bergoyang dan berputar-putar di dalam berzikir. Ini karangan ulama Hanafi juga, Muhammad bin Safiuddin Al-Hanafi. Kelihatannya banyak sekali dari ulama Hanafi yang membahas masalah ini, mungkin karena memang dari kalangan mereka banyak sekali yang melakukan hal seperti ini kemungkinannya. Sehingga kalau kita lihat, ya, bisa antum lihat di YouTube, itu banyak sekali daerah-daerah sana melakukan hal seperti itu. Jadi beliau ini adalah pengarangnya adalah Muhammad bin Ahmad Abul Fadl Safiuddin Al-Hanafi Al-Athari Al-Husaini Al-Bukhari. Jadi hidup wafat pada tahun 1200 Hijriah, ya. Kemudian min alami ahli Syam, di antara ulama-ulama ahli Syam bil hadis fi asrihi, ya, ulama ahli Syam yang paling ahli pada masa dengan hadis. Ya. Dia ahlinya dari Bukhara, asluhu min Bukhara, sakana Nablus, Filistin. Jadi tinggal di kota Nablus di Filistin. Nah, fiya bita'un, dan beliau meninggal di sana gara-gara ta'un. Baik. Kemudian, ya, dan juga dipuji ini oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Kazbari Asy-Syafi'i, mengatakan wa min masyahir akabir syuyukhi wa musnidi, ya, muhadditsihim. Jadi beliau mengatakan bahwa ini adalah gurunya yang paling masyhur, ya, di antara gurunya yang paling besar, yang paling senior yang dia belajar. Baik. Di sini juga dinukil berbagai pandangan para ulama, pendapat para ulama, dalil-dalilnya, ya. Ini fatwa ulama tentang keharaman raqs wasama'ihim, bergoyang segala macamnya. Nah, ini disebutkan di sini keharaman di sini, ya. Di sini juga menukilkan pendapat Imam Syafi'i yang sebab kita sebutkan tadi, ya. Faqalat asy-Syafi'iyyah, ya, ar-raqsu lahul makruh yushbihul batil. Wa man qala bi turadu syahadatuhu wallahu a'lam. Ulama Syafi'i mengatakan bergoyang dan itu adalah permainan yang dicela, menyerupai kebatilan, ya. Barang siapa yang dapat membolehkannya, ditolak syahadatnya, ya, bukan syahadat, ditolak kesaksiannya. Waqal Malikiyah, kemudian berkata pula ulama Malikiyah, para ulama, yajib 'ala ulatil umur darbuhum wa rad'uhum wa ikhrajuhum minal masajid hatta yatubu wa yarji'u wallahu a'lam. Diwajibkan kepada pemerintah, ya, untuk memberi mereka hukum, memberikan hukum jera kepada mereka dan mengeluarkan mereka dari melakukan hal itu dari masjid-masjid sampai mereka taubat. Nah, berkata Hanabilah, la yusalla khalfahu, tidak boleh salat di belakang orang yang wala tuqbal syahadatu, tidak diterima kesaksiannya, ya. Wala yuqbalu hukmu in kana hakiman, tidak diterima keputusannya jika seorang hakim. Wa in aqada nikah fa huwa ala yadi fasidun. Jadi kalau dia menjadi wali dan nikahnya fasid. Nah, ini cuma tegasnya, ya, ulama-ulama. Berkata ulama Hanafiyah, al-hasirati yakhrusu 'alaiha la yusalla 'alaiha. Sampai ulama Hanafi mengatakan karpet yang dipakai tempat bergoyang mereka enggak boleh salat di atasnya.
Bayangkan tegas-tegasnya ulama di sini sebutkan berbagai ulama. Coba antum lihat Hafiz Nasafi, As-Saruji, kemudian Daumairi, Syekhul Islam fi kitab Al-Lalai Mansura fi hadis masyhura dan seterusnya. Berbagai hal ya diharamkan oleh para ulama di sini. Nah, taib. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali, Nusatul Asma fi Marstis Sama. Ini juga karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ada lagi kitab Al-Maqdisi, ukurannya agak kecil, ya menjelaskan Al-Maqdisi, tapi saya cari belum ketemu ya. Dan itu referensi-referensi yang menjelaskan hal ini. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa tercerahkan dengan hal ini. Ini hadis-hadis menjelaskan tentang hukum nyanyi, ya, termasuk jawaban terhadap orang-orang yang mendoakan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari tentang keharaman nyanyi tersebut, ya, dan membantah orang-orang mendoakan hadis tersebut, ya, dengan berbagai jawaban, antaranya yang seperti yang didoakan oleh Ibnu Hazm tentang hadis ini. Padahal hadis dapat dalam Sahih Bukhari dan hadis disahihkan oleh para ulama, ya, ini diiktiraf, dijawablah bantahan-bantahan itu semua. Ya, di antara hadis yang pertama disebut adalah la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir. Ya. Akan terdapat di tengah umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutra, wal khamra dan minum khamar, wal ma'azifa. Ma'azif itu apa? Alat musik. Wal yanzilanna aqwamun ila jami' alamin. Ya, ada satu kaum turun ke daerah tertentu, yaruhu alaihim sarihatin, ya. Kemudian mereka bisaharatin lahum, yaruhu alaihim bisarihatin lahum, mereka menempati suatu berkumpul di suatu acara, ya'tihim yakni faqir li hajatin, mereka sarihatin itu kenduri acara pesta, ya. Kemudian datang seorang fakir untuk meminta kebutuhannya, fayaqulu irji' ilaina ghadan, dia katakan besok datang ke sini. Fayubayyitumullah, lalu Allah di malam hari memberikan, ya, pada malam Allah memberikan mereka kesempatan, ya, pada malam hari itu, wa yada'ul ilm, dan lupakan ilmu, wa yamsahu akhir qadarata wa khanazir ila yaumil qiyamah. Jadi akhirnya di malam hari mereka itu dirubah bentuk oleh mereka menjadi kera dan khinzir. Nah, ini dari hadisnya bahkan Bukhari dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang lain, ada berapa hadis di sini tentang keharaman musik, ya, walaupun ada hadis yang dhaif juga ada, tapi ada hadis yang. Contohnya hadis Hasan li ghairi yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, inna fi ummati khasafan wa maskhan wa kadhfan. Sungguh di umatku ada yang akan diasap dengan khasafan, itu dibenamkan ke bumi, wa maskhan yang dirubah bentuknya, ya, wa kadhfan dilempar oleh azab dari batu atau dari langit. Qalu ya Rasulullah wa hum yashhadu la ilaha illallah. Apakah mereka orang yang juga bersaksi asyhadu alla ilaha illallah? Faqala na'am, kata Rasulullah. Idza dhaharat ma'azif, apabila menyebar di tengah mereka yaitu alat-alat musik, wal khumur, dan minum khamar, wal libsul harir, dan memakai sutra. Ya, kalau kita baca ini, bahas ini sangat panjang nanti. Taib, jelas ya? Itulah dalil-dalil, ya, tentang ada khusus ini. Qaulul mufid fi hukmil anasyid. Ini anasyid-nasyid. Ya, nasyid-nasyid. Kemudian tahrimul alat tarb, ya, karang Syekh Al-Albani. Ini kalau karang Wahabi nggak diterima, makanya saya tidak terlalu mengomentari, ya. Kita begini, ya, silakan baca kitab ulama inilah, ya, agar antum lebih percaya, kan gitu maksudnya. Ya, itulah berapa dalil-dalil, ya ikhwan, kitab-kitab referensi yang mungkin untuk bisa dirujuk para ustaz-ustaz yang selama ini termakan dengan fatwa-fatwa yang menghalalkan nyanyi atau membawa kegiatan-kegiatan yang penuh dengan dansa-dansa dalam bersalawatan, dalam berzikir, semua untuk menyanyi-nyanyi. Bahkan dalam kitab tadi yang sebutkan An-Nahyu 'anil Rasyi was Sama' itu dibantah syubhat-syubhatnya. Mereka berdalil umpamanya ketika Rasulullah SAW menyaksikan adanya orang-orang Habasyah yang berlatih bertombak-tombak di masjid. Itu dalil membolehkan. Mereka tidak menjadikan itu sebagai ibadah dan itu bukan sebuah kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Dan itu dalam rangka latihan perang. Ini latihan perang di mananya goyang-goyang begitu, ya kan? Nggak ada begitu ketangkasan perang dilatih dalam goyang-goyang, zikir-zikir, dansa-dansa begitu. Ya, kemudian juga mereka berdalil umpamanya dengan perbuatan anak-anak yang menyanyi ketika dibolehkan bernyanyi ketika saat pesta umpamanya dibolehkan. Itu perbuatan anak-anak bukan dewasa. Maka oleh sebab itu di dalam kitab An-Nahyu 'anil Rasyi was Sama' yang menyanyi-nyanyi itu hanya dua, wanita atau anak-anak. Ya, dan itu pun dibolehkan pada waktu tertentu. Ini menunjukkan tidak bolehnya pada waktu yang lain.
Maka dia ada istisnanya, dikecualikan saat adanya pesta pernikahan, dan itu pun ya ada kaidah-kaidah yang diperhatikan. Demikian, terima kasih teman-teman ya, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga tercerahkan ya, apa yang selama ini diviralkan ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang sudah hijrah kembali lagi bernyanyi dan bergoyang dan berjoget. Terima kasih semua. Itu yang dapat kita jumpa kali ini. Semoga antum semua dijaga Allah SWT dan selalu istiqomah di atas kebenaran, diberi semangat untuk belajar ya, mendengar kebenaran ya. Kita mohon kepada Allah agar Allah melihatkan yang benar itu adalah benar, dan kita diberi kesempatan Allah untuk mengikutinya, dimudahkan Allah untuk mengikuti kebenaran itu, dan dilihatkan yang batil itu adalah batil, dan Allah menjauhkan kita dari kebatilan itu. Terima kasih semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.